Ya Allah. Ya Allah.
عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ayyuhal musalluna salatas subhi wal mu'takifuna fi hadzal masjid al mubarak rahimakumullah. Jamaah salat subuh dan i'tikaf Masjid Hidayatullah Lenggade Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa sampai pagi ini, yaitu nikmat istiqamah, memakmurkan masjid kita pada waktu atau pada saat kebanyakan orang tidak mampu memakmurkannya. Kalau waktu maghrib banyak yang bisa, kalau waktu isya banyak yang bisa, tapi kalau di waktu subuh tentu kita tahu semua. Karena apa? Karena berat, maka pantas di waktu subuh ini, waktu di mana kita memulai hidup di satu hari, akan menentukan keberkahannya sampai kita menjelang tidur kembali. Jamaah salat subuh dan i'tikaf yang dimuliakan Allah, saya akan kembali lagi ke tafsir Yasin. Udah lama ditinggalkan. Ingat enggak, Kang? Sampai mana? Sampai ayat, sampai cerita apa tuh? Yang jelasnya masih terkait dengan
id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum. Nah, masih ayat terkait dengan satu cerita pada waktu Nabi Isa alaihi salam diutus, ya, masih tentang kisah negeri Antakiyah, ya. Negeri Antakiyah itu negerinya negeri kafir, negeri yang tidak menyembah Allah, menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ngutus muridnya, ya, ngutus muridnya satu orang, tapi ngutus dua muridnya, ya, dua dulu, ya, kemudian diperkuat dengan utusan yang ketiga yang namanya Syam'un, ya, yang namanya Syam'un. Dua utusan pertama yang dikirim ditangkap oleh raja. Karena apa? Karena dakwahnya brutal. dakwahnya frontal, ya. Tidak menggunakan strategi dakwah, main to the point, bid'ah, kafir. Kira itulah kalau yo sedikit. Ya, nah itu beda dengan para pendahulu kita, ulama-ulama di Indonesia. Indonesia ini yang dulunya nggak ada Islam, yang pada akhirnya menjadi mayoritas tanpa perang, ya, tanpa perang, ya. Para ulama kita, wali-wali kita dulu menyebarkan Islam itu, masya Allah, bahkan budaya itu dijadikan media untuk berdakwah, mengajak manusia pada waktu itu masuk Islam. Makanya tanpa peperangan, kalau toh dulu zaman-zaman kerajaan itu ada peperangan, itu soal perebutan kekuasaan, ya. Nah, kemudian cerita itu jamaah sekalian, cerita itu jadi dua orang utusan kawannya Syam'un itu sudah ditangkap. Kemudian Nabi Isa ngutus lagi satu utusan, yaitu Syam'un. Tapi karena Syam'un ini dakwahnya memakai strategi, sampai-sampai Syam'un ini dekat dengan kalangan, ibaratnya kalau kalangan kerajaan, ya, dekat sampai sudah bergaul dengan rajanya. Tapi dua kawannya ini ketangkep, ya. Nah, kemudian diplomasi Syam'un itu dengan raja, ya, ngobrol begini-begini, jangan langsung penjara lah, tanyakan dulu dua orang itu apa maksudnya. Kemudian akhirnya dikeluarkanlah dua kawannya itu dikeluarkan dari penjara. Bahkan bisa kalau memang Tuhan kamu itu apakah bisa waktu itu anak kecil yang matanya buta bisa melek, karena itu memang mukjizat di zaman Nabi Isa memang begitu, ya, bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melek. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rajanya ini ngajak Syam'un dan dua utusan itu ke sebuah tempat, ke rumah ibadahnya lah. Kalau kita orang Islam ya masjidnya, tapi di dalamnya isinya banyak patung dan berhala, ya, patung dan berhala. Si raja itu nyembah kepada patung, ya, sujud kepada patung. Nah, kalau dua kawannya itu kan sudah jelas-jelas Muslim begitu kan. Tapi Syam'un ini belum ketahuan, ya, Syam'un ini belum ketahuan.
Jadi dia punya pura-pura qomat kamit, punya qomat. Akhirnya orang-orang itu menganggap Sam'un itu oh ya kelompok kita gitu kan. Nah, kelompok kita. Kemudian setelah itu, nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sembahyang raja itu setelah sembahyang faqala al-maliku lirrasulaini, ya. Faqala al-maliku lirrasulaini, kemudian raja berkata kepada dua orang utusan itu, in qadara ila hukum alladhi ta'budanihi ala ihya'il amwat amanna bihi wa bikumah. Dua orang utusan ini kan sudah jelas-jelas muslim, sudah ketangkep, tapi Sam'unnya belum. Ngomong sama dua orang utusan ini, dan ini dikeluarkan atas diplomasinya Sam'un, dan begitu atas pendekatannya. Kalau memang ya in qadaro ila hukuma, jika Tuhan kamu berdua, kan dia berdakwah terang-terangan ngajak raja dan kaumnya untuk menyembah Allah, sementara kerajaan itu jelas-jelas ya nyembah berhala. Nah, akhirnya ditangkap. In qadara ila hukum alladhi ta'budanihi ala ihya'il amwat amanna bihi wa bikuma. Kalau memang Tuhanmu itu hebat, kalau memang Tuhanmu itu mampu, ya, kalau memang Tuhanmu itu Allah mampu yang kalian berdua sembah, menghidupkan yang sudah mati, amanna bihi wa bikumah, saya akan beriman, ya, saya akan beriman kepadanya, maksudnya kepada Allah, wa bikuma, dan kepada kamu berdua. Coba jamaah sekalian, dulu ngajak menyembah Allah itu sampai segitunya modalnya gitu. Harus bisa punya karomah, punya mukjizat, punya hal-hal yang luar biasa. Coba bayangkan, ya, ngajak beriman kepada Allah. Maka pantas Nabi Isa alaihissalam di umurnya 33 tahun wafat. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak wafat, tidak mati. Nabi Isa diangkat. Berapa pengikutnya? 12. Nabi Isa jadi rasul, diutus oleh Allah suruh ngajak kaumnya beriman kepada Allah, nyembah Allah. Padahal Nabi Isa itu sudah membuktikan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Ya, orang yang penyakit kusta bisa sembuh. Masya Allah. Itu pun pada akhirnya cuma 12 muridnya yang disebut Hawariyun. Ya, Hawariyun. Padahal sudah, Masya Allah, ya, luar biasa. Lah Nabi Muhammad SAW bukan nggak ada mukjizat, luar biasa Nabi Muhammad. Ya, banyak mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua tak begitu diekspos. Coba Nabi Muhammad pernah membelah bulan kan gitu kan. Kalau Nabi Musa cuman Laut Merah yang dibelah, Nabi Muhammad bulan dibelah. Bayangkan. Sampai-sampai kan, ya saya hanya baca-baca di YouTube, astronot menyaksikan ada semacam di bulan itu garis memanjang, bahwa memang itu pernah belahan bulan kemudian diantrupkan lagi, akhirnya kan membuat paret gitu. Ya, tengok aja di YouTube, wallahu a'lam bishawab.
Tapi Rasulullah punya mukjizat belah bulan itu jelas pasti. Tentunya kan kalau bulan itu terbelah pasti ada bekas. Ya, sedangkan kulit awak aja kalau terbelah ya mesti ada jahitan, ada luka, kan kira-kira begitu. Lah, Nabi Isa tuh begitu muridnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad waktu 10 tahun, waktu 13 tahun di Mekah, enggak seberapa ya. Dakwah 13 tahun di Mekah, berapa pengikutnya? Sampai beliau diboikot ya. Terus kemudian datang perintah hijrah, barulah setelah di Madinah berkembanglah Islam. Nah, itu. Nah, kalau memang Tuhan kamu, siapa Allah tuh, memang mampu, silahkan. Kalau bisa menghidupkan orang yang mati, amanna bihi wa bikuma, saya akan beriman kepadanya dan saya akan beriman kepada kalian berdua. Nah, ini dia. Kemudian qala, dua utusan Nabi Isa tadi berkata, ilahuna qadirun ala kulli syai', Tuhan kami Allah, ya, Tuhan kami Allah qadirun ala kulli syai', mampu melakukan segala-galanya. Allah mampu berbuat apa saja, melakukan apa saja. Faqalal maliku, oke kalau begitu. Nah ini oke kalau begitu. Faqalal maliku, oke, inna hahuna majitan. Di sana, ya, di sana ada orang yang sudah mati mundu sab'ati ayyamin. Ada orang yang sudah mati sudah 7 hari. Ya, sudah 7 hari. Wa inni akhartuhu walam adfanhu hatta yarji'a abuhu wa kana al-abu ghaiban. Ya, di sana ada orang mati sudah 7 hari belum saya kubur. Ya, belum saya kubur, sengaja saya lambatkan. Kenapa? Hatta yarji'a, karena ayahnya lagi bepergian. Ya, ayahnya lagi nggak ada. Ya, belum dikubur, nunggu bapaknya. Jadi boleh nggak kalau dalam Islam tuh Haji? Ada anak mati atau ada bapaknya mati, nunggu anaknya yang seminggu baru datang. Boleh nggak tuh? Mana boleh. Ya, mana boleh. Dalam Islam diperintahkan mempercepat ngurusi jenazah, bahkan sampai penguburannya, kan gitu. Ya kasihan kalau dia ahli nikmat kubur, gara-gara nunggu anaknya mau lambe dapet nikmat kubur. Ya kan begitu. Nah, sengaja ya, karena nunggu bapaknya. Faja'u ilal mayyit, ya, faja'u ilal mayyit. Kemudian raja dan rombongannya termasuk 2 orang utusan dan Sam'un dan kaum yang lainnya, orang-orang yang lainnya mendatangi mayit. Wa qad taghayyara launuhu, warnanya sudah berubah lah 1 minggu. Ya, walaupun dibalsem kan begitu, walaupun dibalsem, diawetkan, yakin warnanya sudah berubah. Wa qad taghayyara launuhu faja'ala yad'uani rabbahuma. Kemudian 2 orang utusan itu ya berdoa kepada Allah ala niatan, terang-terangan. Ya Allah, kayak Bang Haji lah tadi. Ya Allah, sembuhkanlah mayit ini. Wah, 2 orang utusan. Ini kan 3 orang utusan Nabi Isa kan? 3 orang utusan yang ketangkep, 2 orang, kemudian dikirim lagi 1 orang yang namanya Sam'un. Tapi Sam'un ini dakwahnya elegan, dakwahnya bagus, ya. Tapi ketika itu tuh maksudnya belum ketahuan bahwa 2 orang utusan yang ketangkep dengan Sam'un ini rupanya besekongkol, bekawan, belum, ya. Tuh, belum. Dianggap Sam'un ini masih kafir, masih musyrik, masih golongan, masih sama nyembah berhala, kan begitu. Nah, kemudian
Ya, faj'ala yad'uwani rabbahuma ala niyatan. Ya, dua orang itu berdoa, ya Allah sembuhkan, ya Allah hidupkanlah orang ini lah, gitulah. Kemudian sementara wa ja'ala Syam'unu yad'u rabbahu sirron. Lah Sam'un kawannya berdoa pelan-pelan sir. Ya, sir, berdoa agar bisa dihidupkan. Lalu apa yang terjadi? Jam berapa? Belum kan? Hah? Lewat 6 ya? 2 menit lagi? Waduh, ini alamat episode berikut. Sebenarnya bisa saja saya tuh subuh Rabu tuh bisa tuh, karena ngajar di sini kan. Sirron faqamal mayyitu. Ya, biiznillahi ta'ala. Tuh mayit yang mati sudah 7 hari mati tadi, ya didoakan oleh 3 orang utusan Nabi Isa tadi, ya utusan Allah intinya, ya utusan Allah. Akhirnya berdiri, bangun, ya, bukan berdiri, bangun, ya, bangun, mayit itu hidup kembali, ya biiznillahi ta'ala, hidup kembali. Apa kata mayit? Ya, kata orang yang mati tadi, inni qad muttu sab'ata ayyam. Saya sudah mati 7 hari. Ngerti mayit pun. Begitu bangun ngaku. Ya mana tahu kan, mana tahu rajanya bilang, ayo kita ke sana. Ada orang mati 7 hari belum saya kubur. Tahu-tahu udah bangun dia ngakunya saya mati baru 3 hari. Nanti kan gak matching nanti. Ya, itu dia. Inni qad muttu sab'ata ayyamin. Saya sudah mati 7 hari. Wa muttu musyrikan, dan saya mati dalam keadaan syirik. Dalam keadaan musyrik, ya, dalam keadaan musyrik. Ya, fa udkhiltu fi sab'ati audiyatin. Ya, jasadnya memang belum dikubur, tapi di alam barzahnya, di alam kematian saya, ya, fa udkhiltu fi sab'ati audiyatin minan naruh. Saya dilempar, saya sudah dilempar di 7 lembah neraka. Ya, di alam kematian saya, di alam barzah saya, walaupun jasadnya nongkrong di sini, tapi saya sebenarnya sudah dilempar di 7 lembah neraka. Ya, fa ana uhadzirukum amma antum fihi. Nah, kalian sekarang kan ngomong sama raja dan kaumnya, kalian sekarang kan masih pada syirik, masih pada nyembah berhala kan, masih pada nyembah patung kan, tidak nyembah Allah kan. Saya ingatkan kalian, ya saya peringatkan kalian. Ngomong sama raja dan kaumnya yang masih pada syirik tuh, ya uhadzirukum amma antum fi. Kalian yang masih syirik, kalian yang menyembah tidak kepada Allah, saya berikan peringatan, saya ingatkan, ya saya ingatkan, ya saya ingatkan, ya fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah, sembah Allah. Ya, nih saya ini udah mati, udah dilempar di 7 lembah neraka. Saya nyesel, saya mati dalam keadaan syirik, tidak menyembah Allah. Ya, berimanlah kepada Allah. Hayo beriman, beriman. Tuh kata yang sudah mati itu. Summa qalal mayyitu, ya. Summa qalal mayyitu, kemudian mayit berkata, futihat abwabus samai. Futihat abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit. Fa idza nazartu, maka ketika saya melihat, ra'aitu syaban, saya melihat pemuda hasanal wajhi, yang rupanya ganteng, yang wajahnya ganteng, bersinar, yasma'u li haula'i tsalatsah. Jadi saya melihat pada waktu itu terbuka pintu langit,
nampak ada sosok bersinar memberi syafaat kepada 3 pemuda. Ini awal mula ketahuan. Jadi yang hidup tidak ngerti bahwa Sam'un dan 2 orang utusan itu berkawan dan sama-sama membawa dakwah Islam. Nggak ngerti, tapi justru dibocorkan oleh yang sudah mati. Lalu apa kelanjutannya? Kita tunggu episode episode berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada jamaah online yang sudah mengikuti. Mungkin episode ini episode terputus. Jamaah online minggu depan atau setiap saya ingin buka pengajian, siap mengikuti pengajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.